Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Nur Fajar Amalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak berupa komik mengenai prakasa perubahan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan konsep Bagja. Adapun tujuan pembelajaran khusus modul 1.3, yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa dan perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau singkatan IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. IA dapat dimulai dengan cara mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara mempertahankan, dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan bergerak melalui inovasi dan kolaborasi berbasis pendidikan vokasi. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian serta dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik. Dimensi dari profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kalimat prakarsa perubahan yang saya usung adalah mari mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola laboratorium maya. Fokus utama prakarsa perubahan saya adalah inovasi pembelajaran, yaitu kreativitas, dan kolaborasi, yaitu bekerja sama. Untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut ini video komik mengenai penyusunan Bagja menurut kalimat prakarsa. Selamat menyaksikan. Pada suatu sore, Bulia sedang asyik dengan laptopnya. Lalu tiba-tiba berpikir, waduh, bagaimana caranya mengintegrasikan tahapan Bagja ini ke dalam pembelajaran kimia besok ya? Besok materi tentang analisis karbohidrat. Gak ada alat dan bahan lagi. Aha, bagaimana kalau menggunakan laboratorium maya saja? Berarti kreativitas peserta didik bisa kita gali dan bisa kita eksplor nih. Pada malam harinya, Bulia memimpikan keadaan peserta didiknya. Bulia bermimpi mengenai Bagja, kreativitas, lab maya, dan tahapan dalam membuat Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pertanyaan, gali mimpi,
menjabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam mimpi tersebut, alur tahapan Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola laboratorium maya? Keesokan harinya, di ruang kurikulum, Bu Lia bertemu dengan Pak Hen. Assalamualaikum Bu Lia, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Hen. Selamat pagi juga Pak. Kebetulan ada Pak Hen. Ada yang ingin mau saya tanyakan Pak. Tentu saja boleh. Tentang apa Bu? Begini Pak, yang ingin saya tanyakan dalam hal kita mengembangkan kreativitas anak-anak dalam hal IT, apa bisa kita menggunakan lab maya? Boleh aja. Memang lab itu memang digunakan untuk mereka mengembangkan ilmu IT-nya mereka di dunia maya. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Saya mau ke ruang kelas TKJ dulu ya Pak. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum anak-anak metua. Waalaikumsalam Bu. Lagi pada ngapain nih? Lagi nunggu jam pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh, Ada apa Bu? Apa kami melakukan kesalahan ya? nggak ada nak. Kan jam kimia nanti Bu setelah istirahat. Iya. Kalian tidak ada buat kesalahan. Iya betul nak, jam kimia itu setelah jam istirahat. Ada yang ingin ibu tanyakan mengenai materi kita nanti, yaitu analisa karbohidrat. Kira-kira kalau kita masuk lab maya gimana ya? Hore, wala Bu, kita masuk lab aja Bu. Wow, sungguh menyenangkan Bu. Saya sias Bu. Kemudian Bu Lia berjalan di koridor sekolah sambil memikirkan tahapan yang kedua dari alur Bagja adalah A. Ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang pernah berhasil mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya? Oh iya, Pak Dayat. Kemudian, bagaimana ya strategi yang dilakukannya? Apa saja aktivitas atau pembiasaan yang dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya? Lalu, keterampilan apa saja ya yang bisa mendukung untuk bisa tercapai? Jumpain Pak Dayat sajalah. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Ibu Lia. Ada apa gerangan ini? Begini Pak, minggu kemarin saya melihat Bapak sudah pernah menggunakan lab maya ya untuk kelas AKL. Saya ingin terapkan untuk anak kelas TKJ Pak. Betul Bu. Kira-kira bagaimana ya strategi yang harus dilakukan? Keterampilan apa saja yang mendukung untuk bisa tercapai? Dan apa saja aktivitas pembiasaan yang dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya Pak? Waduh, banyak kali pertanyaan Ibu Lia. Begini Bu Lia, intinya kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid senang dan bahagia. Saya yakin Ibu Lia bisa itu. Oh begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Kemudian Bu Lia kembali ke ruang kurikulum sambil memikirkan tahapan yang dilalui pada tahap ketiga dari alur Bagja adalah G. Gali mimpi. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah peserta didik saya bersifat kreatif melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya? Bagaimana perasaan saya? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan bisa terjadi? Lalu, apa hal-hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk dapat mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya?
Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan pada tahap gali mimpi adalah berupa harapan yang akan dicapai. Harapan saya akan menjadi guru yang dinantikan kedatangan oleh peserta didik. Saya bisa menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Bu Lia bersama peserta didik menuju ruang lab atau komputer. Tahapan yang keempat dari alur Bagja adalah J, jabarkan rencana. Berisikan terobosan apa yang dapat kita lakukan untuk bisa mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan IT dalam mengelola lab maya. Apa langkah yang paling sederhana yang dilakukan? Suasana di ruang lab komputer. Silakan anak-anak masing-masing dapat menggunakan satu komputer ya. Jika sudah, kita akan melakukan praktik analisis karbohidrat ya. Dan jangan lupa LKPD dikerjakan ya anak-anak ibu. Baik, Bu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan presentasi mengenai praktikum kita tadi yang menggunakan lab maya. Kelompok kami ya, Bu. Oke, baik Bu. Oke, Bu. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Diharapkan anak-anak menjawab soal pada aplikasi Quizizz ya. Buka HP-nya, Android-nya. Baik, Bu. Tahapan yang kelima dari alur Bagja adalah A, atur eksekusi, yang berisikan siapa yang akan memantau pelaksanaan dan memantaunya, bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang mengembangkan kreativitas peserta didik, dan bagaimana menciptakan berpikir kreatif yang berkelanjutan. Anak-anak, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan, Bu. Asyik, Bu. Saya suka belajar seperti ini. Minggu depan kita akan belajar membuat web supaya anak-anak ibu mertua dapat berkreasi sesuai imajinasi masing-masing. Baik, Bu. Sekian penjelasan dari komik saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.